Mamuli. Mamuli terbuat dari emas dan berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Mamuli merupakan lambang jati diri seseorang dalam kehidupan masyarakat Sumba. Benda ini sering digunakan dalam ritual adat yang sangat sakral, seperti perkawinan ataupun kematian, bahkan dijadikan simbol status sosial seseorang. Mamuli juga dijadikan benda pusaka yang disimpan secara khusus bagi keluarga keturunan darah biru Sumba. Dalam bahasa daerah disebut oma, yakni perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Kaum laki-laki juga menggunakan mamuli sebagai aksesoris untuk upacara adat tertentu. Fungsi dari mamuli ini yaitu sebagai bekal, kubur, dan simbol status sosial dari orang yang meninggal, sebagai mahar dalam pernikahan, dan juga sebagai perhiasan. Bentuk mamulis menyerupai vagina. Ada pula bentuk hiasan binatang yang melambangkan bahwa perempuan harus memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. Sertali. Sertali terbuat dari material perak dan tekstil. Koleksi Museum Nasional yang berdiameter 46 cm dan tinggi 8 cm. Ornamen kepala ini masih digunakan oleh kaum bangsawan Batakaro, Sumatera Utara. Sertali dibuat dari lempeng perak yang dibentuk tanduk kerbau dan rumah tradisional. Ornamen ini dikenakan oleh pengantin dan juga dukun pada upacara-upacara tertentu. Cili. Cili berasal dari Bali dan digambarkan dengan bentuk wanita bergelung yang dianggap sebagai simbol Dewi Sri. Cili biasanya dibuat dari anyaman daun lontar atau daun pandan. Patung Bhairawa. Patung Bhairawa adalah patung tertinggi di Museum Nasional, yakni setinggi 414 cm. Patung ini adalah manifestasi dari Dewa Lokiswara atau Awalokiteswara yang merupakan perwujudan Bodhisattva atau pancaran Buddha di bumi. Patung tersebut adalah patung laki-laki yang berdiri di atas mayat dan deretan tengkorak. Patung ini memegang cangkir yang terbuat dari tengkorak di tangan kiri dan memegang keris pendek dengan gaya Arab di tangan kanannya. Patung ini ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat, dan diperkirakan berasal dari abad ke-13 sampai 14. Yang berikutnya adalah Padrao. Padrao merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1522, Gubernur Portugis di Malaka yang bernama George de Albuquerque mengutus Hendrik Leme untuk mengadakan hubungan dagang dengan Raja Sunda yang bergelar Samiam. Perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda dibuat pada tanggal 21 Agustus 1522. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kalapa, dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan atau padrao dalam bahasa Portugis. Kerajaan Sunda menyetujui perjanjian tersebut selain karena hubungan perdagangan, juga untuk mendapatkan bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. Namun, perjanjian tersebut tidak terlaksana karena pada tahun 1527 Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa. Kain bantenan bermotif kaiwu pantola. Kain bantenan motif kaiwu pantola dipengaruhi oleh motif pantola India. Menurut Hetty Neupaum, seorang peneliti Belanda, kain bantenan jenis ini terakhir ditenun pada tahun 1880. Kain bantenan dibuat dengan teknik ikat yang rumit, mulai dari pemintalana benang, pengikatan, pewarnaan benang, dan penjemuran.
Kain selanjutnya akan ditenun tanpa terputus hingga berbentuk silinder atau sarung dengan alat tenun tradisional yang telah punah. Bahkan sebelum menenun, penenun akan melanturkan lagu ruata yang berarti Tuhan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menghasilkan kain tenun yang indah. Arca Buddha di Pangkara. Arca Buddha di Pangkara atau Buddha Sempaga adalah arca Buddha tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Arca ini juga dinobatkan sebagai arca Buddha berdiri berbahan perunggu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, arca ini ditetapkan sebagai salah satu benda cagar budaya tingkat nasional di Indonesia. Yang berikut adalah prasasti Ngantang atau disebut juga prasasti Hantang, adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di Ngantang, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini memiliki candra Sengkala tahun 1057 Saka atau tahun 1135 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Kawi. Dalam prasasti Ngantang terdapat keistimewaan, yaitu adanya tulisan dengan huruf kuadrat yang besar melintang di tengah cap kerajaan, berupa Narasinggah, berupa semboyan Panjajalujayati yang berarti Kadiri menang. Prasasti ini dibuat sebagai piagam pengesahan anugerah atas jasa penduduk desa Hantang dengan 12 duku yang masuk dalam wilayahnya yang tetap setia dengan kerajaan Kadiri dalam perang melawan kerajaan Janggala. Dari prasasti ini dapat diketahui bahwa Sri Jayabayah adalah Raja Kadiri yang berhasil mengalahkan Janggala dan menyatukannya kembali dengan Kediri. Yang berikut, peninggalan Jaap Koens. Jaap Koens adalah seorang Belanda yang meninggalkan Belanda menuju Hindia Belanda. Jaap Koens mempelajari gamelan Jawa dan juga membuat dokumentasi foto serta rekaman suara gamelan dalam bentuk wax silinder atau silinder lilin untuk pertama kalinya di tahun 1922. Jaap Koens mengelilingi Indonesia sepanjang tahun 1930 dan melakukan penelitian dan pendokumentasian kegiatan seni di wilayah tersebut. Misalnya di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Kepulauan Kei atau Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Tahun 1932, Jaap Koens tinggal di Batavia dan menjadi kurator di sana sebelum akhirnya ia kembali ke Belanda. Peninggalan Jaap Koens diantaranya koleksi alat musik, rekaman silinder lilin, positif kaca yang berisi dokumen foto-foto, dan piringan hitam.